dua hadis lagi lah ya. An Anasin radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nah, ini indahnya sahabat Nabi. Mereka berkisah, dulu aku mendengar Rasulullah berkalam. Inna Allah azza wa jal qal idza ibtalaitu 'abdi bihabibatayhi fasabara wattuhu minhumal jannah yuridu 'ainaihi. Ini masalah anggota tubuh, ada nggak yang kena sakit? Orang dulu penyakitnya bukan asam aurat, Pak. Bukan asam urat. Ya. Dulu masalahnya karena debu. Belum ada kacamata anti debu dulu. Yang banyak di umur tua mereka masalahnya di mata. Dan belum ada kacamata kayak Pak Ampal nih, belum ada. Ya, kayak antum nih belum ada dulu ya. Maka Sayyidina Ibnu Abbas tuanya buta. Guru dari guru-guru kita namanya Syekh Yasin Al-Fadani, itu orang kita, lahir di Mekah, meninggal di Mekah. Syekh Yasin Al-Fadani Al-Makki, beliau gurunya para ulama. Jadi saya ketemu ulama-ulama dari Arab, bahkan dari Barat, itu mereka berbangga menyebut guru kami Syekh Yasin Al-Fadani. Ya, itu tuanya juga matanya ada yang buta. Ya, itu pengaruh udara yang sangat panas dan debu pastinya. Syekh bin Bas, ya, imamnya teman-teman Salafi, itu juga matanya kena, dan banyak sekali. Apa artinya? Nabi berbicara ujian yang ada di zaman itu. Kalau sekarang kayaknya asam aurat, gula ya. Bapak ini kemanisan soalnya sama ibu ya, jadi manis, gula jadinya. Apalagi kita ini kan dekat aja naik motor ya, mohon maaf ya. Seharusnya kita jalan, kita naik motor, maka wajar kemudian minyak-minyak di darah kita numpuk, lemak-lemak itu. Nah, lalu kita paksakan olahraga di masa tua, minyaknya nyebar kemana-mana, Pak. Ya, maka sekarang jangan olahraga keras, yang umur-umuran ya kita nih lah ya. Ya, olahraganya yang cocok dengan sendi-sendi kita lah. Udah mulai goyang. Jadi kayak Pak Fahmi nggak cocok lagi futsal, Pak. Jangan ajak futsal, jalan. Cocoknya jalan cepat. Ya, itu saran dari teman-teman saya yang juga concern di masalah ini. Apa kata Nabi? Allah berfirman, hadis qudsi, idza talaitu abdi, jika aku menguji hambaku dengan habibatai, dengan dua mata yang dia sangat senangi, fasabara, lalu dia sabar, dia memandang ini ujian dari Allah, awattuhu al-jannah, awattuhu minhuma al-jannah, aku gantikan baginya dapat pahala surga. Yuridu ainihi, ya. Maka dulu ketika ada orang datang kepada Rasulullah mengatakan, Rasulullah, tolong doakan mataku. Kata Nabi, isbir, sabarlah, itu lebih baik bagimu, maksudnya masuk surga. Tapi dia nggak mau. Wahai Rasulullah, doakan aku sampai 3 kali. Lalu Nabi mengatakan, yaudah, baguskan wudukmu, sholat 2 rakaat lalu doa. Isi doanya kemudian sekarang yang disebut tawassul. Bertawassul itu dari hadis ini riwayat Imam Tirmizi dan hadis sahih. Ya, pemahamannya yang beda. Ada ulama yang mengatakan tawassul hanya boleh untuk orang yang hidup. Ada yang mengatakan sama, mau hidup mau mati, dan roh itu nggak pernah mati. Wallahu a'lam bishawab. Ya, pembahasan itu saya sering mengkaji sebelum pandemi dulu. Nanti kalau ada waktu kita bahas lagi, insya Allah. Dan terakhir hadis Atha bin Abi Rabah, qala li Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ala urika imra'atan min ahli jannah. Ya, Ibnu Abbas ngomong ke muridnya Atha, maukah kamu aku tunjukkan ahli surga? Nah, ini berat nih kalam. Kita kan nggak boleh menyampaikan orang ini pasti ahli surga nih. Lalu kok Ibnu Abbas berani? Ternyata dulu pernah dikatakan oleh Rasulullah, cuma nggak dikabarkan kepada perempuan ini. Fakultu bala, lalu si tabi'in namanya Atha mengatakan, tentu wahai guruku. Qala, lalu jalanlah. Hazihil mar'atus sauda, perempuan yang kulitnya hitam legam ini.
atat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Nabi di masa hidupnya. Faqalat inni asra'u wa inni ataqashafu fad'ullaha ta'ala li. Wahai Rasulullah, saya ini punya penyakit. Ya, asra ini mirip-mirip penyakit kayak orang ayan atau orang-orang suka pingsan. Bukan ayan ya, pingsan barangkali. Sara ya. Nah, sekarang namanya epilepsi ya. Ini kalau pingsan, tapi bukan berbuih, bukan. Dia kalau pingsan, sebelum pingsan itu gerak-gerak dulu, akhirnya kebuka auratnya. Maka dia mengatakan wa inni atakashaf, sehingga tersingkaplah auratku tanpa sengaja. Fadu'ullah ta'ala li, mohonkanlah kepada Allah agar aku sehat. Wajar ya. Dia bukan karena sakitnya, tapi dia tidak tahan atau dia malu jika auratnya terbuka. Apa kata Nabi? In syi'ti sabarti walakil jannah. Wahai ibunda, jika engkau mau, sabarlah, engkau pasti masuk surga. Ya. Wa in syi'ti da'utullah ta'ala yu'afiyak. Kalau kamu mau, aku doakan kamu sembuh dalam waktu dekat. Apa jawaban si perempuan? Qalat asbir, mending aku masuk surga wahai Rasulullah daripada sehat belum tentu masuk surga. Kayaknya kita nggak mau kayak gini Pak ya, mau sembuh aja itu. Kalau begini kasihan juga dokter Pak ya, dokter ntar sepi klinik-klinik ya. Dokter itu pilihan nomor 2 tadi ya, kamu pilih surga atau pilih sembuh. Belum tentu orang sembuh ini masuk neraka juga, belum tentu. Ini kan belum diterusin aja Pak ya. Kalau diterusin, jika engkau mau, aku doakan sembuh, lalu engkau bersyukur gitu. Tapi biasanya orang kalau sudah dikasih itu, sebelum dikasih saya pengen, ya Allah pengen jadi orang bersyukur. Pas sudah dikasih, lupa. Biasanya begitu Pak ya. Termasuk saya ya. Faqalat inni atakashafu fadu'ullah li alla atakashaf. Maka dia cuma doa, minta, wahai Rasulullah, jika ini takdirku, cukup doakan yang kedua. Jika aku sedang pingsan atau sedang kambuh, doakan supaya tidak terbuka auratku. Karena ada perempuan yang panik, kayak orang kesurupan, itu juga masuk tuh, kayak ini kebuka. Itu nggak bisa diruqyah Pak. Ya, itu masalah di badannya. Ya. Ada juga teman saya, cowok, ngamuk-ngamuk, kalau udah ngamuk, itu barang apa aja dilempar. Pecah lah ya perabotan di rumah. Ternyata obatnya satu, belum juat. Belum dikawinkan. Dinikahkan, hilang tuh, nggak ada ngamuk-ngamuknya. Cuma dia nggak seperti perempuan ini ya. Ngamuknya tersalurkan kepada istrinya ya. Alhamdulillah. Nah, si perempuan ini lain, ini penyakit memang, ini penyakit, dan dia hanya minta, ya Allah, wahai Rasulullah, doakan saja auratku tidak terbuka. Benar, setiap kali dia kambuh, nggak ada pakaiannya yang kemudian tersingkap, kecuali yang boleh tersingkap. Ya. Fada'alaha muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati riwayatnya oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim.